Gara-gara haulnya Habib sepi, oknum Habib ini sampai bilang picek, kok segitunya? Haulnya pada tanggal 6-7 Januari itu dikosongkan, jadwalnya dikosongkan. Ada orang Malang tanggal 6, tanggal 7 kok masih buka majelis, itu namanya picek gitu. Dari luar, dari Bandung, dari Jakarta, Kalimantan, semuanya datang. Itu panitia sedia nasi kotak 200.000 masih nggak cukup. Ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania pun beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Malang tanggal 6, tanggal 7 kok masih buka majelis, itu namanya picek gitu. Lucu, ya? Ini sangat lucu dan membuat kita tertawa ngakak. Ada oknum Habib marah-marah sampai bilang picek. Menurutnya kalau ada haul Habib haulnya wali Allah, jangan malah mengadakan jamaah pengajian sendiri. Jangan ada yang berani menyaingi haulnya Habib pada tempat yang berdekatan dengan waktu yang sama. Di mana sudah kita sampaikan sebelumnya, yakni seperti halnya haul Solo kemarin jauh lebih sepi daripada haul-haul yang dilaksanakan sebelumnya. Yang sebelumnya muhibin berbondong-bondong karena terdoktrin bahwa Habib adalah zuriyah Nabi. Kini setelah adanya kajian penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, banyak masyarakat yang sadar dan paham bahwa Habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasar kajian kitab nasab, kajian sejarah, dan melalui tes DNA, memang hasilnya mengatakan bahwa para habaib tidak tersambung ke kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentu saja wajar dan pasti para muhibin atau pengikut-pengikutnya banyak yang meninggalkan para habaib karena selama ini merasa sadar, merasa tertipu oleh mereka. Harusnya para habaib itu sadar inilah konsekuensinya setelah masyarakat Indonesia tahu bahwa mereka bukanlah zuriat Nabi. Adanya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melalui penelitian kajian kitab nasab, kitab sejarah, dan tes DNA yang sudah dilakukan sebagian habib yang hasilnya memang berhaplogrup G, yang artinya mereka keturunan Yahudi Askenazi dan bukan keturunan Arab Bani Hashim. Ini membawa dampak bukan hanya di Indonesia tetapi mendunia. Tentu ini membuat umat sudah kehilangan rasa percaya, sudah kehilangan trust kepada oknum-oknum Habib Ba'alawi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib Ba'alawi suka ataupun tidak suka berkurang kuantitas jumlah para jamaahnya. Semoga ini awal dari melemahnya doktrin-doktrin oknum Habib yang selalu menyuguhkan cerita-cerita khurafat, yang pada intinya Habib itu harus dimuliakan dan lain sebagainya. Masyarakat yang selama ini dibodoh-bodohi sekarang sudah terbuka pengetahuannya. Inilah yang membuat umat sedikit demi sedikit bisa terbebaskan dari cengkeraman yang membelenggu warga bangsa Indonesia dari pembodohan oknum-oknum Habib yang selalu mengaku-ngaku sebagai zuriat kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Haulnya
pada tanggal 6, 7 Januari itu dikosongkan, jadwalnya dikosongkan. Orang Malang tanggal 6, tanggal 7 kok masih buka majelis, itu namanya picek gitu. Keluar dari Bandung, dari Jakarta, Kalimantan semuanya datang. Itu panitia sedia nasi kotak 200.000 masih nggak cukup. Ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania. Beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Malang tanggal 6, tanggal 7 kok masih buka majelis, itu namanya picek gitu.